Pagi itu, kabut masih menggantung di antara pepohonan kopi dan pinus yang mengelilingi kampung Rantau Gedang. Sebuah kampung tua di lereng bukit, di mana suara ayam jantan bercampur dengan derit bambu dan bunyi sendok beradu dengan piring dari rumah-rumah kayu. Kampung ini tidak besar, hanya sekitar 30 kepala keluarga, tapi warganya hidup rukun, atau setidaknya begitu kelihatannya dari luar. Di ujung jalan tanah berbatu, seseorang datang berjalan pelan sambil menenteng karung lusuh dan koper tua berwarna coklat. Namanya Surya. Lelaki berusia sekitar 35 tahun, itu berperawakan kurus, wajahnya teduh dan berbicara dengan logat Jawa Timur yang lembut. Tak banyak yang tahu dari mana tepatnya ia berasal. Hanya katanya, ia datang dari arah timur, mencari tempat baru untuk menetap dan bekerja. "Permisi, saya cari rumah Pak Lurah," katanya pelan pada seorang ibu yang sedang menjemur padi. Ibu itu, Bu Tarmi, menatapnya sekilas dari kepala sampai kaki. Ia tidak langsung menjawab. Baru setelah beberapa detik, ia menunjuk ke arah jalan menanjak yang diapit 2 batang kelapa. "Lewat sana, Mas. Rumahnya di atas, yang gentengnya warna merah tua." Surya tersenyum sopan. "Matur nuwun, Bu." Langkahnya pelan, tapi setiap injakan kaki di jalan berbatu menimbulkan suara yang aneh, seolah gema yang sedikit terlambat. Seorang anak kecil yang duduk di pinggir jalan bahkan sempat menatapnya lama, lalu berlari ke dalam rumah memanggil ibunya. Rumah Pak Lurah berdiri di atas tanah paling tinggi di kampung itu. Dindingnya dari papan jati, halamannya luas dengan pohon sawo di tengah. Dari dalam terdengar suara lelaki tua batuk-batuk. "Assalamualaikum," ucap Surya. Tak lama, pintu terbuka. Seorang lelaki berusia 60-an muncul, mengenakan sarung dan baju koko putih. "Waalaikumsalam. Sampeyan siapa ya?" tanya Lurah Sukandar. Suaranya serak tapi tegas. "Nama saya Surya, Pak. Saya dengar di kampung ini masih butuh tenaga kerja di kebun kopi. Saya juga bisa memperbaiki atap atau kerja apa saja." Pak Lurah memperhatikan wajah Surya lama-lama. Pandangannya tajam, tapi bukan curiga. Lebih seperti menakar sesuatu yang tak tampak. "Sampeyan dari mana?" "Dari Blitar, Pak," jawab Surya pelan. "Tapi saya sudah lama merantau. Baru beberapa bulan ini muter-muter cari tempat menetap." Lurah Sukandar mengangguk pelan, lalu menghela napas. "Ya sudah. Di kampung ini memang lagi butuh orang buat bantu kebun di sisi timur. Tapi sampeyan nanti numpang dulu di gubuk bawah, dekat kebun kopi. Rumahnya kosong, dulu punya tukang kebun lama." Surya mengangguk sopan. "Saya tidak keberatan, Pak. Terima kasih banyak." Hari-hari pertama Surya di Rantau Gedang berjalan tenang. Ia bekerja di kebun kopi milik Pak Lurah bersama beberapa warga lain, Karto, Bejo, dan Samin. Mereka semua orang lama di kampung itu. Surya tak banyak bicara, tapi pekerjaannya rapi, cepat, dan bersih. Kalau pagi, ia selalu datang paling awal, bahkan sebelum matahari menembus kabut. Saat istirahat, ia duduk di bawah pohon sambil makan bekal sederhana, nasi, tempe goreng, dan sambal. Namun, ada sesuatu dari Surya yang membuat orang-orang merasa lain. Mungkin karena caranya menatap, teduh tapi dalam, seolah ia tahu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Atau mungkin karena tubuhnya jarang sekali kotor, meski seharian bekerja di kebun. Setiap kali matahari sore menyentuh kulitnya, orang-orang merasa warna kulit Surya seperti berubah sedikit lebih terang, bukan pucat, tapi bersinar samar.
Suatu sore, Bejo bergumam pada Karto saat mereka menuruni bukit. Toh, lihat si Surya itu. Kamu nggak ngerasa aneh? Karto mendelik. Aneh gimana? Tadi pas aku dekat sama dia, waktu di kebun, tapi rasanya kok merinding ya? Karto tertawa kecil. Mungkin cuma perasaanmu aja. Wong aku bareng dia tadi nyiram, biasa wae. Tapi malamnya, ketika angin dari lembah mulai berhembus dan suara serangga bersahutan, Bejo mendengar suara aneh dari arah kebun bawah, tempat Surya tinggal. Seperti bunyi orang sedang berbicara, tapi suaranya bukan satu, melainkan banyak, bertumpuk, pelan, dan bergema. Ia sempat mengintip dari jauh, tapi yang tampak hanya cahaya redup dari lampu minyak. Anehnya, cahaya itu seolah menari, bergerak dari satu sisi ke sisi lain gubuk, seperti ditiup angin meski malam itu udara sangat tenang. Keesokan harinya, Surya tetap datang ke kebun dengan wajah tenang seperti biasa. Ia menyapa semua orang dengan ramah, bahkan membantu Butarmi menimba air di sumur karena tali embernya putus. Tapi gosip mulai menyebar pelan-pelan. Katanya dia bukan orang biasa, bisik salah satu ibu di pasar. Aku dengar malam-malam sering ada cahaya aneh dari rumahnya. Waktu dia lewat, ayamku mendadak nggak berkokok. Jangan asal ngomong, nanti disambar petir. Selayang lain, tapi sambil menahan tawa. Begitulah, di kampung kecil, kabar bisa tumbuh lebih cepat dari bayangan sendiri. Sementara itu, Surya tetap tenang. Ia mulai akrab dengan anak-anak kecil yang sering bermain di dekat kebun. Ia suka membawakan cerita, bahkan memperbaiki layang-layang mereka yang sobek. Tak ada tanda-tanda marah, tak ada dendam, meski ia mulai mendengar bisik-bisik itu. Kadang malam, saat sendirian di gubuk, Surya menatap langit. Cahaya bulan menembus celah-celah bambu, menyorot wajahnya yang tampak lebih lembut dari biasanya. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik, semoga mereka tidak lupa cara menghormati sesama. Dan entah kenapa, dari balik pepohonan, seperti terdengar bisikan lembut menjawabnya. Samar, tapi nyata. Waktumu belum lama lagi, Surya. Di minggu ketiga, Pak Lurah datang mengunjungi kebun. Ia ingin memeriksa hasil panen dan memastikan pekerja baru itu benar-benar bisa diandalkan. Saat melihat Surya, ia tertegun sebentar. Sampaian ini kerja bagus, Surya, katanya sambil menepuk bahu lelaki itu. Tapi ada yang aneh. Apanya, Pak? Pohon kopi di sisi timur itu, yang biasanya berbuah kecil, sekarang buahnya besar-besar dan banyak sekali. Padahal baru sebulan dirawat. Surya hanya tersenyum tipis. Mungkin karena tanahnya disiram lebih rajin, Pak. Pak Lurah mengangguk pelan. Tapi dalam hati ada rasa heran yang tak bisa dijelaskan. Sejak Surya datang, kampung seolah lebih sejuk, panen lebih baik, tapi juga suasananya berubah. Banyak warga bilang mereka sering bermimpi aneh tentang cahaya, tentang seseorang berjalan di antara kabut sambil membawa kendi air dari sungai yang tidak pernah mereka tahu letaknya. Namun, belum ada yang berani membicarakannya terang-terangan. Mereka hanya menyimpan rasa penasaran dan sedikit takut, diam-diam. Dan malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pohon bambu di belakang rumah Surya berderak keras. Dari arah kebun terdengar langkah kaki banyak orang, tapi tak ada siapa-siapa. Surya berdiri di depan gubuknya, memandangi arah suara itu. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya berkilat, seolah memantulkan cahaya yang tidak berasal dari dunia ini. Sejak malam angin kencang itu,
suasana di kampung rantau Gedang berubah pelan-pelan. Bukan karena sesuatu yang bisa langsung dilihat, tapi karena perasaan yang mengendap di dada warga. Setiap kali Surya lewat, orang-orang yang tadinya ramah mulai menahan senyum atau pura-pura sibuk dengan urusan sendiri. Anak-anak yang dulu suka bermain di sekitar gubuknya kini dilarang oleh orang tua mereka. "Jangan main ke sana, Nak. Nanti ada hantu kebun," bisik seorang ibu sambil menarik anaknya menjauh. Padahal Surya tidak berubah sedikit pun. Ia tetap bekerja rajin, sopan, dan ringan tangan. Setiap pagi, ia menimba air untuk Bu Tarmi. Setiap sore, membantu Karto menjemur kopi di halaman belakang. Tapi entah bagaimana, kebaikan itu justru menambah curiga bagi sebagian warga. Mereka mulai menganggapnya bukan manusia biasa, terlalu tenang, terlalu sempurna. Suatu sore, di warung kopi milik Mak Narti, beberapa lelaki kampung berkumpul sambil membicarakan hal yang sama. "Lihat aja, ya," kata Bejo pelan tapi penuh keyakinan. Sejak dia datang, kebun kopi jadi subur. Tapi anehnya, di sisi lain, ayam-ayamku banyak yang mati mendadak. Apa nggak mungkin ada hubungannya? Karto menatapnya kesal. "Kau ini ngawur, Jo. Masa kerja orang bagus malah disalahin?" "Loh, aku cuma ngomong fakta. Waktu itu juga si Surya jalan malam-malam sendirian ke kebun. Katanya mau ambil sabit. Tapi aku lihat dari jauh, dia ngobrol sama siapa gitu. Padahal nggak ada orang lain." "Ngobrol sama siapa maksudmu?" sela Samin. Bejo menurunkan suaranya. "Entahlah, tapi suaranya kayak berbisik, banyak banget, kayak orang-orang kecil gitu." Warung langsung hening. Mak Narti yang dari tadi sibuk menyeduh kopi ikut menoleh. "Wes, ojo sembarangan ngomong, Jo. Nanti malah beneran datang." Namun, sejak hari itu, gosip semakin liar. Ada yang bilang Surya tidak pernah tidur. Ada pula yang bilang ia mandi di sungai saat tengah malam sambil menyalakan lampu kecil yang menyala tanpa minyak. Bahkan ada yang bilang melihat bayangan perempuan berdiri di belakang gubuknya. Sementara itu, Surya mulai merasakan perubahan sikap orang-orang. Ia tahu, tapi tidak menegur. Suatu malam, ia hanya duduk di beranda, menatap langit, sambil berbicara pelan seolah kepada angin. Mereka mulai takut. Seperti dulu, dari pepohonan bambu, terdengar suara lembut menjawab. Bukan suara manusia. Lebih seperti gema dari dalam tanah. "Kesabaranmu panjang, Surya. Tapi ingat, batas waktu sudah dekat." Surya memejamkan mata sejenak. Belum saatnya mereka tahu. Beberapa hari kemudian, kampung diguyur hujan lebat selama 3 malam berturut-turut. Tanah menjadi becek. Sungai kecil di belakang kebun meluap. Saat hujan berhenti, warga mendapati satu hal ganjil. Di kebun kopi sebelah timur, muncul jejak kaki kecil yang berbaris rapi, seperti tapak anak-anak, tapi terlalu banyak dan tidak mengarah kemanapun. Karto yang pertama kali menemukannya langsung memanggil warga lain. "Lihat, ini apa? Jejaknya kecil, tapi dalam." Bejo menatap tanah itu sambil menelan ludah. Kayak jejak bocah, tapi dari mana datangnya? Tengah malam nggak ada yang lewat sini. Samin memotret dengan ponselnya, meski tangannya gemetar. Kayak jejak, bukan manusia. Mereka menoleh ke arah gubuk Surya yang berdiri sunyi di seberang kebun. Lampu di dalamnya redup, hanya satu cahaya kuning kecil yang berayun pelan tertiup angin. Tidak ada suara,
Tapi entah kenapa, semua orang merasa sedang diawasi. "Coba besok lapor ke Pak Lurah aja," kata Karto akhirnya. "Jangan main tuduh dulu." Namun, malam berikutnya, satu kejadian membuat gosip berubah jadi fitnah. Sekitar pukul 11, suara jeritan terdengar dari rumah Butarmi. Orang-orang berlari keluar membawa obor dan mendapati pintu rumahnya terbuka lebar. Di dalam, ayam-ayamnya beterbangan ketakutan dan Butarmi gemetar di pojok ruangan. Ada bayangan di jendela," katanya terbata. "Tadi aku lihat, tinggi, tapi matanya menyala merah." Pak Lurah datang paling akhir, membawa beberapa warga. Mereka berkeliling, mencari jejak, tapi tidak ada apa-apa. Hanya udara dingin dan aroma tanah basah. Tiba-tiba Bejo menunjuk ke kebun. "Itu, lihat!" Dari jauh, tampak Surya berjalan perlahan di jalan tanah menuju gubuknya. Di tangannya ada lampu minyak kecil. Cahayanya berayun mengikuti langkah. Ia berjalan biasa saja, tapi bagi warga yang sedang ketakutan, pemandangan itu tampak menyeramkan. "Dia dari arah sini," teriak Bejo. "Pasti dia yang bikin Butarmi ketakutan." "Diam, Jo!" bentak Karto. "Jangan asal tuduh." Tapi api kebencian sudah mulai menyala. Esok harinya, kabar menyebar. Surya dituduh sebagai penyebab kejadian aneh itu. Ada yang bilang ia memelihara makhluk halus. Ada pula yang menuduhnya mengirim sesuatu untuk menakut-nakuti warga. Pak Lurah mencoba menenangkan semua pihak. Ia memanggil Surya ke rumahnya. "Surya," katanya, "hati-hati. Sampeyan ngerti kan, warga lagi resah. Banyak hal aneh terjadi sejak sampeyan datang." Surya menunduk sopan. "Saya tahu, Pak. Tapi demi Gusti Allah, saya nggak pernah ganggu siapapun." "Ya, saya percaya," sahut Pak Lurah. "Tapi orang-orang lain belum tentu. Kalau bisa, jangan dulu keluar malam-malam. Biar keadaan tenang." Surya tersenyum tipis. "Baik, Pak. Saya akan nurut." Namun malamnya, Bejo dan dua kawannya mabuk setelah minum arak di warung. Mereka nekat pergi ke kebun timur, membawa senter dan kayu. "Kita buktikan dia bukan manusia," kata Bejo dengan mata merah. "Kalau enggak, sampai kapan kampung kita diganggu begini?" Udara malam terasa berat. Suara jangkrik seperti berhenti. Mereka berjalan pelan menuju gubuk Surya. Cahaya senter menyorot batang pohon kopi yang basah, menimbulkan bayangan panjang di tanah. Begitu sampai di depan gubuk, mereka tertegun. Di bawah cahaya redup, Surya tampak duduk bersila, menunduk, dikelilingi oleh kabut tipis. Di sekelilingnya, tampak banyak bayangan kecil berbaris, seperti anak-anak, tapi samar, tak punya wajah. Bejo terpaku. Karto yang setengah sadar berbisik, "Jo, ayo pulang aja." Namun sebelum mereka sempat berbalik, Surya menoleh. Tatapannya tenang, suaranya pelan, tapi menggema di dada mereka. "Kenapa kalian tidak tidur? Tempat ini bukan untuk yang hatinya gelap." Mereka mundur beberapa langkah, tapi saat senter Bejo menyorot ke arah Surya lagi, kabut tiba-tiba lenyap, dan Surya sudah tidak ada di sana. Yang tersisa hanya lampu minyak yang masih menyala, berayun pelan. Malam itu, Bejo jatuh sakit. Badannya panas, dan selama 3 hari ia mengigau terus, menyebut nama Surya berulang-ulang. Dan mulai sejak itu, warga benar-benar yakin pendatang itu bukan manusia biasa. Namun mereka belum tahu bahwa segala yang mereka katakan sedang didengar. Bukan hanya oleh Surya,
tapi oleh sesuatu yang jauh lebih tua dan tak terlihat, penjaga dunia yang mereka sebut kaum bunian. 3 hari setelah Bejo jatuh sakit, suasana kampung Rantau Gedang benar-benar berubah. Angin pagi yang biasanya membawa aroma kopi kini terasa dingin dan berat, seperti membawa kabut dari dunia lain. Para warga mulai menutup pintu lebih awal, anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib, dan suara radio dari rumah-rumah pun tak lagi terdengar. Pak Lurah mencoba menenangkan warganya. Ia mendatangi rumah-rumah membawa air doa dari masjid kampung. Tapi ketakutan sudah menancap terlalu dalam. Orang-orang mulai melihat hal-hal aneh. Bayangan melintas di kebun, suara anak-anak tertawa di tengah malam, dan bisikan halus yang terdengar di telinga meski tak ada siapapun di sekitar mereka. Di rumahnya, Bu Tarmi menutup jendela rapat-rapat. Malam sebelumnya, ia bermimpi aneh. Ada seseorang mengetuk pintunya sambil memanggil pelan, "Bu, saya cuma mau numpang berteduh." Namun, saat ia membuka, tak ada siapapun. Hanya udara dingin dan daun-daun kopi yang bergoyang pelan. Sementara itu, Surya tetap menjalani hari seperti biasa. Ia tetap ke kebun, menyiangi rumput, menyiram pohon, dan sesekali membantu warga yang butuh tenaga. Tapi sekarang tak ada yang mau mendekat. Ia berjalan sendiri di antara semak kopi yang sunyi, dengan langkah tenang dan wajah datar. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Pak Lurah datang menghampirinya. "Surya," katanya hati-hati, "kau dengar sendiri kan, kampung lagi gaduh, banyak yang ketakutan. Aku tahu, mungkin bukan salahmu, tapi tolong, bantu aku menenangkan mereka." Surya meletakkan sabit di tanah, lalu menatap lurah itu lama. "Pak Lurah, saya sudah berusaha diam, tapi semakin saya diam, mereka semakin takut. Karena mereka tidak mengerti," kata Pak Lurah. "Bukan, Pak," jawab Surya lembut, "karena mereka tidak mau mengerti." Ucapan itu membuat Lurah Sukandar terdiam. Ada sesuatu di balik suara Surya, tenang tapi dalam, seperti menembus hati, seolah ia bukan sedang berbicara dengan manusia biasa. Malam itu, kejadian besar pertama terjadi. Sekitar tengah malam, suara gemuruh terdengar dari arah kebun timur. Warga yang masih terjaga berlari keluar. Langit terlihat berwarna merah gelap, dan kilatan cahaya muncul di antara pepohonan kopi. Beberapa orang berani mendekat dengan membawa obor, tapi begitu sampai di tepi kebun, mereka berhenti. Dari dalam kabut terdengar suara seperti nyanyian. Suara itu pelan, lembut, dan anehnya indah. Tapi semakin lama nadanya berubah. Nyanyian itu terdengar seperti ratapan, seperti suara banyak anak kecil menangis bersamaan. "Bismillah," bisik Samin, wajahnya pucat. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar halus dan angin bertiup kencang hingga obor hampir padam. Dari antara batang kopi, muncul bayangan banyak sekali. Kecil-kecil, bergerak cepat, seperti anak-anak berlarian tanpa suara. Tak satupun warga berani melangkah maju. Lalu, di tengah semua itu, terlihat sosok Surya. Ia berdiri di tengah kabut merah, menatap langit. Di tangannya ada kendi tanah liat yang bersinar lembut. Ia menunduk, menuangkan air dari kendi itu ke tanah. Seketika, suara nyanyian berhenti. Kabut menguap perlahan dan langit kembali gelap. Ketika warga memberanikan diri mendekat, Surya sudah tidak ada. Hanya kendi pecah yang tertinggal di tanah dan aroma wangi seperti melati bercampur tanah basah. Keesokan paginya, semua warga membicarakan kejadian itu.
Ada yang menganggap surya menenangkan makhluk halus. Ada yang bilang ia sedang memanggil mereka. Tapi tak ada yang benar-benar tahu. Namun yang jelas, mulai hari itu, kampung mulai dilanda hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Sumur di dekat rumah Bu Tarmi tiba-tiba kering, padahal seminggu sebelumnya penuh. Padi di lumbung milik Samin membusuk dalam semalam, padahal baru dipanen. Dan setiap tengah malam, terdengar suara orang memanggil nama warga satu persatu dari arah kebun. Pak Lurah akhirnya mengadakan musyawarah darurat di balai desa. Semua warga datang, termasuk Bejo yang baru sembuh tapi masih pucat. "Ini semua gara-gara pendatang itu," seru Bejo tiba-tiba. "Sejak dia datang, kampung ini sial. Kalau kita biarkan, bisa-bisa semua kebun mati." Beberapa orang mengangguk, sebagian menunduk. Tapi Karto berdiri, menatap Bejo dengan tajam. "Kalau kau berani nuduh, tunjukkan buktinya. Surya kerja paling rajin di antara kita semua." Bejo balas menatap. "Rajin, iya, tapi bukan berarti manusia. Kau sendiri lihat, waktu malam itu, dia hilang begitu saja." "Cukup!" Suara Pak Lurah menggelegar. "Kita tidak boleh asal tuduh. Kalau memang kalian yakin, biar aku sendiri yang bicara dengan Surya malam ini." Malamnya, Pak Lurah berjalan sendirian ke gubuk Surya. Angin berhembus lembut, tapi setiap langkahnya terasa berat. Dari kejauhan, ia melihat cahaya lampu minyak berayun di dalam rumah itu. "Surya," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk pintu pelan-pelan, dan pintu itu terbuka sendiri. Di dalam, gubuk tampak bersih, tapi kosong. Hanya ada selembar kain putih tergantung di dinding, dengan tulisan aksara Jawa kuno di atasnya. Pak Lurah mendekat, membaca perlahan. "Sapa nyawang ora weruh, sapa weruh ora nyawang." Yang melihat tak akan paham, yang paham tak akan bisa melihat. Tiba-tiba, angin bertiup dari arah belakang, membuat kain itu berkibar. Dari celah antara dinding bambu, terdengar suara lirih. Seperti seseorang berbisik, "Pak Lurah, mereka sudah datang." Lurah Sukandar menoleh cepat. Di luar, di bawah sinar bulan, tampak ratusan titik cahaya kecil bergerak di antara pohon kopi, seperti lentera kecil yang menari. Tapi saat ia memicingkan mata, ia sadar itu bukan cahaya lentera, itu mata. Mata-mata kecil yang memantulkan cahaya sendiri. Suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas. "Kaum kami sudah lama bersabar, tapi fitnah sudah melampaui batas. Kami tak lagi ingin diam." Lurah Sukandar mundur satu langkah. "Siapa kalian?" Suara itu menjawab dari segala arah. "Kami penghuni kebun ini, sebelum manusia datang." Malam itu, sebagian warga mendengar angin berputar di sekitar kebun. Rumah-rumah bergetar halus, pohon bambu bergoyang tanpa arah, beberapa ayam mati tanpa luka. Dan ketika matahari terbit, kabut tak mau hilang. Rantau Gedang terasa seperti kampung yang hilang di antara dua dunia. Sementara itu, Surya tak terlihat lagi sejak malam itu. Ada yang bilang ia pergi ke hutan sebelah timur. Ada yang bilang ia menghilang bersama kabut. Tapi Pak Lurah tahu, Surya tidak pergi. Ia hanya kembali ke tempat asalnya. Dan itulah awal mula bala menimpa kampung. Sumur-sumur mulai mengering. Hasil kebun gagal, dan ternak para warga mati satu persatu. Warga panik, mencari dukun, meminta doa, bahkan mengadakan selamatan besar. Tapi semua usaha itu sia-sia. Malam-malam berikutnya, bisikan dari kebun makin sering terdengar. Kadang lembut, kadang seperti teriakan.
Dan di tengah semua kekacauan itu, Pak Lurah mulai menyadari mereka tak sedang dikutuk oleh pendatang. Mereka sedang diingatkan oleh dunia yang selama ini mereka remehkan. Hari-hari di kampung rantau Gedang berubah menjadi serangkaian keheningan yang mencekam. Tidak ada lagi tawa anak-anak bermain di halaman, tidak terdengar suara alu menumbuk padi, bahkan ayam jantan pun jarang berkokok pagi-pagi. Kabut seakan betah menggantung di atas kebun, tak mau pergi meski matahari sudah tinggi. Bu Tarmi, yang dulu paling cerewet di kampung, kini lebih sering duduk di teras, menatap kosong ke arah kebun timur. Ia kehilangan suara sejak malam, ketika melihat bayangan bermata merah itu. Sementara Bejo, tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan setiap malam selalu mengigau. Katanya, setiap kali memejamkan mata, ia melihat sosok Surya berdiri di tengah kebun, dikelilingi cahaya biru. Pak Lurah semakin resah. Ia mencoba mengajak warga sholat berjamaah, berdoa bersama, bahkan mendatangkan ustaz dari kampung sebelah. Tapi setiap kali doa dibacakan, angin di luar tiba-tiba berhembus keras, seolah menolak. Daun-daun berputar di halaman, dan genting rumah berderak satu persatu. Suatu malam, setelah sholat Isya, Lurah Sukandar duduk sendirian di beranda. Hujan baru saja reda, tapi udara masih terasa berat. Ia menatap kebun timur yang diselimuti kabut putih, lalu bergumam, "Gusti, kalau ini cobaan, beri kami petunjuk. Kalau ini peringatan, beri kami cara untuk menebusnya." Belum sempat ia beranjak, suara pelan terdengar di belakang. "Pak Lurah." Ia menoleh cepat. Seorang lelaki berdiri di sana. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat, tapi sorot matanya tenang. "Surya," desisnya. Lurah Sukandar berdiri, separuh takut, separuh lega. "Sampeyan kemana saja? Kampung ini berantakan tanpa sampeyan." Surya tersenyum tipis. "Saya tidak pergi, Pak. Hanya berpindah sedikit ke sisi yang tidak sampeyan lihat." Pak Lurah menelan ludah. "Maksudmu?" Surya melangkah pelan ke arah halaman, menatap ke kebun yang berkabut. "Kaum saya sudah lama diam, Pak. Kami tidak marah karena mereka mencaci, tapi karena mereka lupa bahwa dunia ini tidak hanya milik manusia." Ia menunduk sebentar, lalu menatap Lurah Sukandar lagi. "Tapi masih ada waktu. Asal mereka mau mengakui kesalahan, semuanya bisa kembali. Bagaimana caranya?" "Datanglah ke kebun timur malam Jumat nanti," jawab Surya. "Bawa semua warga, bukan untuk memohon ampun padaku, tapi pada mereka yang lebih tua dari kita semua." Sebelum Lurah sempat bertanya lagi, Surya sudah berjalan menjauh, dan dalam sekejap, tubuhnya lenyap ditelan kabut. Malam Jumat pun tiba. Warga datang dengan wajah tegang. Sebagian membawa obor, sebagian menggenggam tasbih. Suara jangkrik terdengar pelan, tapi begitu mereka melangkah ke kebun timur, semuanya hilang. Seolah alam ikut menahan napas. Kabut turun pelan, dan tanah terasa dingin di telapak kaki. "Pak Lurah, yakin ini aman?" tanya Samin pelan. "Tidak ada yang aman kalau kita terus takut," jawabnya datar. "Lebih baik kita selesaikan malam ini." Mereka berhenti di tengah kebun, di tempat kendi pecah dulu ditemukan. Pak Lurah menunduk, lalu memimpin doa. Tapi belum selesai satu ayat, suara seperti desir angin mulai terdengar. Namun itu bukan angin, itu bisikan. Ratusan suara lembut, tumpang tindih, seperti anak-anak berbisik dari segala arah. Manusia serakah, manusia sombong, manusia yang lupa tanahnya. Bejo langsung menutup telinganya.
Ya Allah, apa itu? Kabut semakin tebal. Dari arah barat kebun, cahaya biru muncul perlahan, lalu berubah menjadi bentuk kecil, berbaris rapi, seperti anak-anak yang memakai baju putih samar. Mata mereka berkilat lembut, tapi tidak jahat, lebih seperti kesedihan yang dalam. Surya muncul di tengah mereka. Wajahnya tenang, tapi suaranya menggema lembut di telinga semua orang. Inilah mereka, kaum Bunyan dari timur. Mereka tidak mengganggu, hanya menjaga. Tapi kalian menghina, memfitnah, bahkan menuduh tanpa tahu. Suara itu bergema seperti datang dari tanah sendiri. Salah satu bayangan kecil melangkah maju, mendekati Bejo. Bejo mundur ketakutan, tapi suara itu berbisik di telinganya. Kami tidak ingin menyakitimu. Kami hanya ingin kalian belajar diam. Tiba-tiba, angin berhenti. Semua obor padam bersamaan. Gelap total. Dalam kegelapan itu, terdengar tangisan pelan. 1, 2, lalu banyak. Seolah seluruh kebun menangis bersamaan. Dan saat cahaya muncul lagi, mereka semua melihatnya. Seluruh pohon kopi bergetar lembut. Dari tanah di bawah akar, air mengalir keluar, jernih, bercahaya kebiruan. Air itu menetes, lalu mengalir membentuk alur kecil menuju sungai. Tapi anehnya, air itu tidak basah. Ia seperti sinar yang hidup. Warga tertegun, Karto jatuh bersujud, diikuti yang lain. Sementara Pak Lurah hanya berdiri mematung. Air matanya menetes pelan. Surya menatap mereka semua. Mereka tidak meminta korban, tidak menuntut apapun, hanya kejujuran hati dan ucapan maaf. Karena selama ini, kalian mengusik tempat yang sudah dijaga ratusan tahun. Bejo yang masih gemetar, maju perlahan. Aku yang paling banyak salah, Surya. Aku fitnah kau. Aku hina kau di depan semua orang. Aku minta maaf. Surya menatapnya lembut. Kau sudah cukup menyesal. Sekarang, biarlah mereka mendengarnya. Bejo menunduk, menangis. Suaranya lirih, tapi jelas. Saya minta maaf kepada penghuni kebun ini, kepada siapapun yang saya sakiti. Dan tiba-tiba, angin yang tadi diam mulai berhembus hangat. Kabut perlahan naik, cahaya biru memudar. Satu persatu, bayangan putih itu menghilang, meninggalkan aroma melati dan tanah basah. Surya melangkah mundur, menatap Pak Lurah. Sudah selesai, Pak. Mereka menerima permintaan maaf kalian. Tapi jangan lupakan malam ini, karena setiap tanah punya penjaganya. Pak Lurah mengangguk, matanya basah. Surya, kalau kau bukan manusia, siapa kau sebenarnya? Surya tersenyum samar. Saya dulu manusia juga, Pak. Tapi saya memilih tinggal bersama mereka. Karena dunia kalian terlalu keras untuk hati yang lembut. Ia menunduk sebentar, lalu melangkah mundur. Dan, seperti kabut yang kembali ke udara, tubuhnya perlahan menghilang, meninggalkan hanya embun di daun-daun kopi. Pagi itu, Rantau Gedang seperti lahir kembali. Kabut menghilang, matahari bersinar cerah, dan suara ayam jantan kembali menggema. Sumur-sumur yang kemarin kering, kini kembali berair. Butarmi bisa bicara lagi. Samin panennya membaik. Bahkan Bejo yang tadinya kurus mulai pulih. Tapi semua warga tahu, sejak malam itu, mereka bukan lagi orang yang sama. Setiap kali lewat kebun timur, mereka menunduk sebentar. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Dan di setiap pagi, saat embun menetes dari daun kopi, beberapa warga bersumpah melihat sekilas bayangan seorang lelaki berjalan di antara kabut, membawa kendi tanah liat, tersenyum sebelum lenyap. Namun, tak ada yang berani membicarakannya keras-keras.
Karena di kampung Rantau Gedang ada pepatah baru yang diingat semua orang. Jangan sombong di tanah orang, sebab bisa jadi tanah itu bukan milik manusia. Setelah malam pengampunan itu, warga kampung Rantau Gedang hidup lebih tenang. Tapi, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ada sesuatu yang tertinggal di udara. Hawa aneh yang tidak bisa dijelaskan. Seperti bara kecil yang belum padam, menunggu waktu untuk menyala kembali. Pak Lurah Sukandar sering merenung di beranda rumahnya. Setiap kali angin bertiup dari arah timur, bulu kuduknya berdiri. Seolah ada tatapan yang mengawasinya dari balik kebun kopi. Ia mulai menyadari bahwa meski kaum Bunian telah memaafkan manusia, keseimbangan antara dua dunia belum benar-benar pulih. Ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung bulat di langit, Bejo mengetuk rumah Pak Lurah dengan wajah pucat. "Pak, tolong saya," katanya tergesa, napasnya tersengal. Saya lihat Surya lagi, Pak. Di kebun." Pak Lurah berdiri cepat. "Kau yakin?" Bejo mengangguk keras. Dia berdiri di bawah pohon besar, tapi tubuhnya nggak utuh, kayak sebagian hilang, kayak bayangan yang kebelah dua, dan di sekitarnya banyak cahaya kecil lagi berputar. Mendengar itu, Lurah Sukandar merasa dadanya menegang. Ia mengambil senter dan mengajak dua warga lain ikut serta. Mereka berjalan menembus kabut malam yang turun lebih tebal dari biasanya. Setiap langkah terasa berat. Tanah di bawah kaki mereka lembek, seolah baru saja diguyur hujan, padahal langit bersih tanpa mendung. Dari kejauhan, mereka mendengar suara lirih, seperti seseorang sedang memanggil nama mereka pelan-pelan. "Pak, Lurah, Bejo, Samin." Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam tanah. Mereka tiba di kebun, dan benar saja di dekat pohon kopi tertua berdiri sosok Surya. Tapi kali ini wajahnya berbeda. Pucat, tapi tidak menyeramkan. Justru seperti wajah seseorang yang sedang menanggung beban berat. "Surya," panggil Lurah pelan. Surya menoleh perlahan, matanya memantulkan cahaya bulan. "Pak Lurah, seharusnya kalian tidak datang ke sini malam ini. Kenapa? Kami dengar kau di sini, kami takut sesuatu terjadi." Surya menatap mereka satu persatu, lalu menghela napas. "Kalian sudah dimaafkan, tapi aku belum." Pak Lurah mengernyit. "Maksudmu?" "Kaumku ingin aku kembali penuh, tapi sebagian jiwaku masih terikat di dunia kalian. Aku belum bebas." Angin berhembus kencang. Daun-daun kopi berputar di udara, dan dari tanah muncul kabut pekat berwarna kebiruan. Suara-suara aneh terdengar lagi. Kali ini bukan bisikan lembut, tapi tangisan yang panjang dan dalam. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok kecil yang sama seperti malam pengampunan dulu. Tapi kali ini mereka tampak gelisah. Salah satu dari mereka berbicara. Suaranya bergema. "Surya, waktumu di dunia sudah habis. Kau tak bisa menunggu manusia lagi." Surya menunduk. "Aku tahu, tapi aku belum rela meninggalkan mereka dalam ketakutan." "Ketakutan adalah bagian dari pelajaran, Surya. Kau tak bisa menolong mereka selamanya," jawab suara itu. Pak Lurah maju selangkah. "Kalau Surya harus pergi, biarlah ia pergi dengan tenang. Kami yang salah, jangan salahkan dia." Surya menatap Lurah itu, matanya lembut. "Tidak ada yang salah, Pak. Hanya waktu yang belum selesai." Lalu, dari arah barat kebun, suara gemuruh terdengar, seperti petir yang menyambar dari dalam tanah. Pohon-pohon kopi berguncang, tanah retak di beberapa tempat, dan dari celah itu muncul cahaya merah menyala. Bejo menjerit.
"Pak, tanahnya kebakar." Surya menatap cahaya itu dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Itu amarah mereka yang lama, yang disimpan di bawah tanah. Amarah karena manusia menebang hutan, membakar semak, dan melupakan perjanjian lama. Aku hanya menahannya selama ini." Pak Lurah mulai paham. "Jadi, selama ini, kau yang menahan bala?" Surya mengangguk pelan. "Sampai hari kalian menghina, fitnah itu membuat benteng antara dunia kita retak. Kini amarah mereka keluar, dan aku harus menutupnya sendiri." Tanah terus berguncang. Suara seperti lolongan angin bercampur ratapan terdengar makin keras. Dari balik cahaya merah itu muncul bentuk-bentuk samar, besar, seperti bayangan pohon hidup, melengkung, bergetar, dan bernafas. "Surya, mereka sudah tidak mau mendengar," teriak Bejo. "Kita harus lari." Tapi Surya berdiri diam. "Kalian pergi. Sekarang juga." Pak Lurah menolak. "Tidak, aku tidak akan biarkan kau hadapi ini sendirian." Surya menatapnya. Matanya kini berkilat lembut, tapi tegas. "Pak Lurah, kau sudah berbuat cukup. Aku yang datang ke sini tanpa izin. Aku yang membawa batas dua dunia menjadi tipis. Biarkan aku yang mengembalikannya." Tiba-tiba cahaya biru menyelimuti tubuhnya. Dari tanah muncul air bercahaya, sama seperti malam dulu, tapi kali ini lebih kuat, seperti aliran sungai yang hidup. Air itu berputar, mengelilingi Surya, membentuk pusaran yang bercahaya lembut. Surya menutup mata. "Aku bukan manusia sepenuhnya, dan bukan bunian sepenuhnya. Tapi malam ini, aku akan jadi jembatan antara keduanya." Ia menengadah, mengangkat kedua tangan ke langit. Kabut berubah menjadi angin berputar besar, menyapu seluruh kebun. Warga yang menyaksikan dari jauh hanya bisa bersujud menutup mata, sementara suara tangisan dan nyanyian bercampur jadi satu. Kilatan cahaya merah dan biru bertemu di udara, menyilaukan seluruh lereng bukit. Lalu keheningan. Beberapa detik yang terasa seperti seabad. Ketika warga membuka mata, kebun kopi tampak berbeda. Pohon-pohonnya berdiri lebih hijau, tanahnya basah dan beraroma segar. Tapi Surya sudah tidak ada. Yang tertinggal hanyalah kendi tanah liat yang kini utuh kembali. Berdiri di tengah tanah, berkilau lembut di bawah cahaya bulan. Pak Lurah berjalan pelan mendekatinya. Ia berlutut, menatap kendi itu, lalu memeluknya sambil berbisik, "Terima kasih nak, kau lebih manusia dari kami semua." Keesokan paginya, warga berkumpul di kebun timur. Tak ada kabut, tak ada rasa takut. Burung-burung kembali bernyanyi, udara segar berhembus dari lembah. Tapi di tengah kebun, di tempat kendi itu berada, tumbuh satu pohon baru, kecil, daunnya hijau muda, dan batangnya memancarkan cahaya samar saat terkena sinar matahari. Orang-orang percaya, itu tanda bahwa Surya tidak sepenuhnya pergi. Ia tinggal di antara mereka, menjaga keseimbangan yang dulu sempat hilang. Namun, kejadian belum benar-benar berakhir. Malam harinya, ketika kampung kembali sunyi, Pak Lurah bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di kebun kopi yang bersinar lembut oleh cahaya bulan. Dari kejauhan, terlihat Surya duduk di dekat pohon kecil itu, tersenyum padanya. "Pak Lurah," katanya lembut, "jangan biarkan manusia lupa bahwa dunia ini punya dua sisi. Satu yang terlihat, dan satu yang menjaga. Apakah kau bahagia di sana, Surya?" Surya menatap ke arah langit, lalu menjawab pelan, "Bahagia bukan karena tempat, Pak, tapi karena akhirnya
manusia mau belajar rendah hati. Lalu ia berdiri, berjalan menjauh di antara kabut. Setiap langkahnya meninggalkan cahaya kecil di tanah, seperti jejak orang suci yang pulang ke rumah. Keesokan harinya, warga mendapati kendi tanah liat itu telah lenyap. Hanya tersisa bekas lingkaran di tanah, dikelilingi rumput hijau yang tumbuh subur. Sejak saat itu, tidak ada lagi kejadian aneh di kampung rantau Gedang. Panen kopi menjadi yang terbaik dalam puluhan tahun terakhir. Air sumur tidak pernah kering, dan bahkan udara kampung terasa lebih sejuk. Namun, setiap kali ada pendatang baru lewat, warga kini memperlakukan mereka dengan hormat. Mereka menawari tempat berteduh, memberi makan, dan menanyakan kabar dengan sopan. Karena mereka tahu, pendatang tidak selalu manusia biasa. Kadang, mereka adalah pengingat dari dunia yang tidak terlihat. Dan sejak itu, di rantau Gedang hidup sebuah cerita yang diwariskan turun-temurun tentang seorang pendatang bernama Surya yang datang tanpa harta, dihina, difitnah, tapi ternyata utusan dari kaum Bunian yang datang bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengajarkan manusia arti rendah hati. Dan bagi mereka yang masih tinggal di sana, setiap kali kabut turun di pagi hari, mereka akan berbisik pelan, "Surya, jaga kami seperti dulu. Kami tidak akan lupa lagi." Suatu sore, Bejo datang ke rumah Pak Lurah membawa sekantong kecil biji kopi yang sudah kering. "Pak Lurah," katanya, "saya mau kasih ini, biji dari pohon di kebun timur. Saya mau coba tanam satu di depan rumah, bukan untuk dijual, cuma untuk pengingat." Pak Lurah tersenyum. "Bagus, Jo. Selama kau tanam dengan niat baik, tanah akan paham." Bejo mengangguk, lalu menatap ke arah kebun. "Kadang, saya masih mimpi tentang dia. Surya, dia datang dengan baju putih, tapi nggak bilang apa-apa. Cuma senyum, terus jalan ke arah pohon." Pak Lurah menatap jauh, matanya berkaca-kaca. "Dia sudah pulang ke tempatnya, Jo. Tapi orang baik nggak benar-benar pergi. Mereka tinggal di ingatan, di tanah, di udara." Bejo menunduk. "Saya masih menyesal, Pak. Kalau waktu itu saya nggak hina dia, mungkin semua nggak akan separah itu." "Kalau tidak begitu," jawab Pak Lurah pelan, "kita semua nggak akan belajar apa arti rendah hati. Kadang, musibah itu bukan hukuman, tapi cara semesta menepuk bahu kita supaya berhenti sombong." Mereka berdua diam lama. Angin sore bertiup lembut membawa aroma kopi dan tanah basah. Dari jauh terdengar suara burung-burung pulang ke sarang, seolah menyapa senja dengan tenang.